Yes, akhirnya One Piece Chapter 1027 akan rilis pada minggu ini. Seperti biasa, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas spoiler One Piece Chapter 1027. Dan tentunya bocoran spoiler kali ini Mimin dapatkan dari salah satu sumber terpercaya, yaitu Redon. Meskipun baru versi cepatnya, namun kelanjutan pertempuran besar di Onigashima antara aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk dinantikan kelanjutannya. So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece Chapter 1027. One Piece Chapter 1027 berjudul Bahaya yang Melampaui Imajinasi. Ya, sesuai dengan judul chapter kali ini, tampaknya chapter ini akan berisi kejutan besar yang telah disiapkan oleh Oda Sensei. Memasuki cerita, awal chapter kali ini, kita akan diperlihatkan bagaimana kelanjutan pertempuran antara Luffy versus Kaido yang terjadi di atas tengkorak Onigashima. Setelah sebelumnya Luffy dan Kaido saling beradu kekuatan Hosoku Haki, menariknya di chapter kali ini tampaknya Luffy maupun Kaido tidak terlalu menerima luka yang cukup mematikan setelah mereka berdua beradu kekuatan Hosoku Haki. Nah, Luffy yang melihat Yamato lagi nganggur, segera memerintahkannya untuk membantu Momonosuke. Yamato yang mengerti bahwa Luffy ingin baku hantam dengan ayahnya secara one by one. Kemudian Yamato segera mendatangi Momonosuke dan memikirkan rencananya. Nah, di sini Yamato mulai menyadari bahwa naga itu sebenarnya tidak bisa terbang. Ketika Kaido berubah menjadi naga, Yamato sudah mengamati bahwa Kaido hanya menapakkan ke atas selangkah demi selangkah dengan sesuatu yang disebut sebagai awan api. Nah, tentunya apa yang dijelaskan oleh Yamato ini tampak seperti apa yang pernah dilakukan oleh Momonosuke ketika Momonosuke terjebak di pembuangan sampah di Bank Hazard. Saat itu, Momonosuke yang berubah menjadi naga tidak sengaja menggunakan kemampuannya itu untuk bisa menyelamatkan diri bersama dengan Luffy. Menariknya, menurut Yamato, kemampuan itu bahkan bisa mengangkat sebuah pulau, dan itu sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya saat ini, yaitu membuat Onigashima terbang untuk dipindahkan ke ibu kota bunga. Namun di sisi lain, Yamato juga menyadari bahwa awan api itu sudah mulai melemah dan sudah tidak stabil. Oleh sebab itulah, terkadang Onigashima terlihat bergoyang. Ini nih yang menarik menurut Mimin. Memang sih, Kaido ini merupakan seorang Yonko dan memiliki julukan sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Namun perlu diingat, sekuat apapun karakter yang ada di One Piece, pasti memiliki batasan kemampuan. Ini pun telah ditunjukkan oleh Kaido. Wajar sih jika Kaido sedang berada di titik ini, karena seperti yang kita tahu, sejak Pulau Onigashima diterbangkan, kita telah melihat bagaimana Kaido mampu bertarung sendirian, mengalahkan para Akazaya 9. Ini sekelas Akazaya 9 saja, sampai dibuat Kaido kocar-kacir. Padahal kita semua tahu bahwa Inuarashi saja mampu mengalahkan seorang Jack dengan cukup mudah pada manga One Piece Chapter 1026. Lalu setelah itu Kaido juga masih bertarung melawan para supernova yang berjumlah 5 orang. Ya, meskipun Kaido dibantu oleh Big Mom, tetapi pertarungan ini ditutup dengan Zoro yang menggunakan mode asurannya untuk menorehkan luka kepada Kaido. Belum lagi pertarungannya melawan Yamato, kekuatan Yamato ini pun tidak bisa dianggap remeh. Ya wajar sih, Yamato ini anaknya Kaido. Tapi pada intinya, Kaido yang masih bisa menahan Yamato dalam posisinya mengontrol awannya yang mengangkat pulau segede Onigashima, tentu ini adalah sesuatu yang super gila. Oke, lanjut lagi ke spoiler. Nah, Yamato yang telah memahami hal tersebut kemudian meminta Momonosuke untuk membuat awan api yang jumlahnya lebih banyak untuk bisa menopang Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga. Kemudian Shin pun membawa kita ke tempat di mana Zoro dan King berada. Nah, pada chapter kali ini kita akan mendapatkan pertarungan yang epik lagi, yaitu Zoro melawan King. Kali ini kita diperlihatkan King berubah menjadi Trianodon atau full Zoannya dan mulai menyerang siapapun yang berada di sekitarnya.
Zoro yang mengetahui itu tampak terlihat kesal sekali dan mulai menyerang King dengan jurus 3 pedangnya. Serangan Zoro ini pun rupanya berhasil merusak topeng yang digunakan oleh King hingga wajah asli dari King terungkap. King yang tidak terima karena Zoro telah berhasil merusak topengnya, King pun terlihat sangat marah. Dia pun langsung menerjang Zoro dengan kuat menggunakan mode Zoan-nya. Terjangan yang dilakukan oleh King itu membuat Zoro terpental sangat jauh hingga keluar kastil Onigashima, bahkan sampai di pinggir pulau Onigashima. Beruntung Zoro belum sampai terjatuh. Tentunya ini adalah situasi yang berat bagi Zoro. Memang sih, musuh yang dihadapi Zoro saat ini bukanlah musuh sembarangan. King adalah komandan Yonko terkuat di kelompok bajak laut Kaido. Setelah menerima serangan dari King itu, Zoro kemudian berkata kepada King, "Jika aku harus mati, setidaknya biarkan aku mati membawa pedangku. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Wah, gila ini Zoro. Dari perkataannya saja sampai membuat Mimin merinding. Zoro tampaknya benar-benar akan bertekad untuk bertarung mati-matian melawan King. King pun kemudian menjawab perkataan Zoro tersebut, "Tentu saja aku juga tidak akan memaafkanmu." Nah, kali ini kita bisa melihat ekspresi King yang benar-benar sangat marah karena kemungkinan Zoro telah merusak topengnya. Apalagi Zoro berhasil merusak topeng dari King ini tepat berada di markasnya sendiri, yaitu di Onigashima. Ya, ini mirip sekali seperti Luffy yang telah membongkar bentuk mulut dari Katakuri ketika di Whole Cake Island. Kita tahu Katakuri saat itu benar-benar sangat marah. Selain itu, kemarahan King ini juga karena untuk menyembunyikan identitasnya jadi terbongkar. Ya, seperti yang kita tahu bahwa King ini berasal dari ras Runaria dan King merupakan satu-satunya yang tersisa dari ras tersebut. Bahkan Queen saja yang pernah mengungkap bahwa King berasal dari ras Runaria malah membuat King sangat kesal kepada Queen. Nah, identitas King yang telah diketahui ini tentunya akan segera terungkap bersamaan dengan intensitas pertarungan yang semakin memanas di Onigashima antara aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido dan juga Big Mom. Oke, mungkin sekian dulu spoiler singkat kali ini. Jika ada tambahan lagi akan Mimin update di video berikutnya. And see you next time.